Halo, salam kenal. Saya Intan Sari dari Prodi Manajemen 23J. Kita dari kelompok 3 mempresentasikan tentang kepuasan kerja. Kepuasan kerja sendiri yang pertama ada sikap, predisposisi atau kecenderungan untuk merespon secara positif atau negatif terhadap ide, objek, orang, atau situasi tertentu. Untuk evaluatifnya, respon positif atau negatif terhadap suatu rancangan. Nah, untuk sikap sendiri ini dibagi menjadi 3 komponen. Untuk komponen yang pertama itu memengaruhi emosi ataupun perasaan. Misalnya, saya nggak suka sama bos saya sukanya ini, saya lebih suka dengan itu, atau saya lebih tertarik dengan hal yang ini. Yang kedua, ada komponen konatif. Ini adalah kecenderungan untuk bertindak. Sebagai contoh, misalkan saya sebagai supervisor, saya sepertinya ingin pindah ke departemen lain. Jadi ada suatu tindakan atau suatu pergerakan. Untuk yang ketiga, ada komponen kognisi. Nah, ini adalah pikiran mencerminkan spasi atau keyakinan seseorang. Contohnya, saya percaya pekerja Jepang itu rajin, terus saya yakin kalau saya bisa beradaptasi di tempat ini. Jadi ini adalah komponen kognitif dari suatu sikap. Dilanjut ke jenis sikap. Jenis sikap di sini juga terbagi menjadi 3 komponen. Yang pertama ada kepuasan kerja, keterlibatan pekerjaan, dan komitmen organisasional. Nah, apa sih kepuasan kerja? Kepuasan kerja sendiri adalah kumpulan perasaan positif atau negatif yang dimiliki seseorang terhadap pekerjaannya. Nah, yang keterlibatan pekerjaan itu ini bisa diidentifikasi dengan pekerjaan, kayak berpartisipasi aktif di dalamnya, terus lebih mempertimbangkan kinerja penting untuk harga dirinya. Untuk komitmen organisasional ini, dia adalah organisasi tertentu dengan tujuannya dan ingin mempertahankan keanggotaannya di dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada juga jenis komitmen organisasi. Jenis komitmen organisasi ini juga sama, dibagi menjadi 3. Komitmen organisasi untuk identifikasi individu di dalam organisasinya. Yang pertama itu ada komitmen afektif. Ini adalah individu berniat untuk tetap berada di dalam organisasinya. Untuk komitmen berkelanjutan, bisa disimpulkan individu tidak mampu untuk meninggalkan organisasinya. Yang terakhir ada komitmen normatif. Ini adalah kewajiban yang dirasakan individu untuk tetap bersama organisasinya. Teori disonansi kognitif. Disonansi kognitif adalah suatu perasaan ketidaknyamanan yang timbul ketika kita menyimpan 2 pikiran yang saling bertentangan di waktu yang bersamaan. Nah, disonansi ini dapat meningkat ketika pentingnya subjek itu bagi kita. Seberapa kuat konflik dan pikiran yang ada dalam diri kita. Dan ketidaknyamanan kita untuk merasionalisasikan atau menjelaskan konflik yang ada atau yang sedang kita rasakan. Nah, baik, perkenalkan, nama saya Khalil Ramdhani. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang disonansi kognitif ya. Oke, disonansi seringkali kuat ketika kita mempercayai sesuatu tentang diri kita sendiri dan kemudian melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepercayaan itu. Contoh seperti jika saya yakin saya baik gitu, tetapi melakukan sesuatu yang buruk, maka ketidaknyamanan yang saya rasakan sebagai akibatnya adalah disonansi kognitif. Atau contoh misalkan seseorang yang merokok mungkin menyadari bahwa merokok itu berbahaya. Itu keyakinan yang bertentangan kan sebenarnya, tapi tetap merokok gitu, itu perilaku. Mereka mungkin mengurangi disonansi dengan meyakinkan diri sendiri bahwa merokok tidak seberbahaya itu, atau dengan mencari informasi yang mendukung klaimnya dia gitu, bahwa merokok itu tidak seberbahaya itu. Lalu ada teori persepsi diri. Teori persepsi diri memberikan pandangan alternatif ya, penjelasan alternatif untuk efek disonansi kognitif. Lalu teori persepsi diri itu sendiri adalah misalkan orang memutuskan sikap dan perasaan mereka sendiri dari mengamati diri mereka sendiri berperilaku gitu dalam berbagai situasi. Ini terutama benar ketika isyarat internal sangat lemah atau membingungkan, sehingga secara
menempatkan orang tersebut pada posisi yang sama sebagai pengamat eksternal. Teori persepsi diri memberikan penjelasan alternatif untuk efek disonansi kognitif ya. Misalkan eksperimen Festinger dan Carl Smith, di mana orang dibayar $1 atau $20 untuk berbohong. Ya. Disonansi kognitif mengatakan bahwa orang merasa tidak enak gitu berbohong demi $1 karena mereka tidak dapat membenarkan tindakan tersebut. Persepsi diri mengambil pandangan pengamat, menyimpulkan bahwa mereka yang dibayar $1 pasti benar-benar menikmatinya, atau karena $1 tidak membenarkan tindakan tersebut. Sementara mereka yang dibayar $20 hanya melakukannya untuk uang gitu. Perhatikan bahwa ini menunjukkan bagaimana perubahan sikap yang hanya terjadi jika ada dua faktor. Pertama, mereka terangsang gitu, atau merasakan ketidaknyamanan disonansi. Lalu kedua, mereka mengaitkan penyebab ini dengan perilaku dan sikap mereka sendiri atau riset. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Edo Aji Nugroho dari kelas MN 23J Prodi Manajemen. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kepuasan kerja. Baik, selanjutnya adalah Job Section Survey. Ini adalah metode survei yang digunakan untuk menilai berbagai aspek pekerjaan dalam suatu organisasi, termasuk kepuasan kerja, kondisi lingkungan kerja, dan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas karyawan. Elemen utamanya sendiri ada gaji, promosi, supervisi, dan komunikasi dalam pekerjaan. Metode pengumpulan datanya sendiri ada kuesioner, wawancara untuk mendapatkan hasil yang lebih mendalam, dan ada juga observasi atau genbal langsung ke lapangan, area kerja, seperti itu. Jenis-jenis survei pekerjaannya sendiri ada survei kepuasan kerja untuk menilai kepuasan kerja salah karyawan. Yang kedua ada survei kinerja, yaitu menilai efektivitas dan produktivitas karyawan. Yang terakhir ada survei lingkungan kerja, yaitu menilai kondisi lingkungan kerja atau budaya organisasi, seperti halnya Kaizen ataupun 5S. Selanjutnya berikut adalah bagaimana karyawan mengungkapkan ketidakpuasan kerja. Ketidakpuasan kerja adalah hal umum yang biasanya terjadi di suatu organisasi atau pekerjaan. Berikut adalah elemen yang sering digunakan atau respon yang sering digunakan oleh karyawan untuk menanggapi ketidakpuasan kerja tersendiri. Yang pertama ada keluar, suara, loyalitas, dan menelantarkan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah keluar atau exit. Ini adalah respon yang aktif dan destruktif terhadap ketidakpuasan kerja. Karyawan yang memilih opsi ini cenderung akan meninggalkan dan memilih job yang lain dari job yang sebelumnya, atau akan mendemonstrasikan ketidakpuasan kerjanya sehingga memutuskan untuk mogok kerja. Ya, ini adalah respon dari exit atau keluar. Hal ini biasanya terjadi diakibatkan karena gaji yang tidak kompetitif atau lingkungan kerja yang toksik. Yang kedua ada suara atau voice. Ini adalah respon yang aktif dan konstruktif terhadap ketidakpuasan kerja. Karyawan yang memilih opsi ini cenderung akan mengkomunikasikan, mau itu mengkomunikasikan ketidakpuasan kerjanya ataupun bahkan memberikan saran untuk bagaimana baiknya ke depannya atas hal yang sedang terjadi, seperti itu. Yang ketiga ada loyalitas atau loyalty. Ini adalah respon yang pasif dan konstruktif terhadap ketidakpuasan kerja. Ini biasa terjadi di orang-orang yang introvert gitu ya. Jadi dia lebih memilih untuk berdiam diri atau mengikuti alur saja dengan berusaha untuk memperbaiki keadaan dengan harapan suatu saat semuanya akan membaik. Ini seperti pepatah bahwasanya semua bisa karena terbiasa, seperti itu. Yang terakhir adalah menelantarkan atau neglect. Ini adalah respon yang pasif dan destruktif terhadap ketidakpuasan kerja. Karyawan yang memilih respon ini cenderung akan tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, sering masuk
telat, sering tidak masuk kerja dengan alasan yang sama terus. Ya. Hal ini biasa disebabkan karena kurangnya apresiasi karyawan dari atasannya atas kinerja yang sudah sering dilakukannya. Jadi karyawan akan cenderung untuk kecewa itu, mengungkapkan kecewanya dengan malas masuk kerja, menurun semangat kerjanya jadi menurun seperti itu. Untuk ini tanggapan atas ketidakpuasan kerja. Untuk yang seperti saya jelaskan tadi, seperti exit adalah respon yang aktif dan destruktif. Aktif di sini tandanya artinya dia mau menyuarakan gitu, dia mau mengungkapkan isi hatinya, ketidakpuasan kerjanya. Dan destruktif di sini artinya adalah menghancurkan atau tidak bertanggung jawab tadi, atau bahkan meninggalkan pekerjaannya seperti itu. Kemudian ada voice, suara, yaitu aktif dan konstruktif. Aktif artinya dia mengkomunikasikan atau mendiskusikannya, dan juga konstruktif akhirnya membangun atau memperbaiki ketidakpuasannya. Jadi ketika ada masalah justru akan di follow up kan, kemudian diperbaiki bersama-sama. Ketiga ada loyalty atau loyalitas tadi. Ini adalah respon yang pasif dan konstruktif. Pasif artinya dia diam saja, dia introvert karena dia introvert, jadi dia diam saja, cukup diam. Tetapi dia konstruktif, yaitu berusaha memperbaiki dengan mungkin dari kata-kata semua akan bisa karena terbiasa itu tadi. Jadi berharap bahwa suatu saat semuanya akan kembali normal seperti itu. Kemudian yang terakhir ada neglect atau menelantarkan. Ini adalah respon yang pasif dan destruktif. Pasif artinya dia diam saja, tidak mengkomunikasikan bahwa dia mengalami ketidakpuasan kerja, tapi dia destruktif, dia tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Berikut adalah langkah-langkah atau target bagaimana kita mencapai visi dan misi atau organisasi goal, yang mana kita harus memenuhi yang nama nilai terminal, interminal, target apa yang mau kita capai, bagaimana kita menargetkannya ya. Kemudian perilaku, ada kognitif tadi seperti yang dijelaskan teman saya ya, sikapnya gimana, karakter, kepribadiannya, kemudian kepuasan kerjanya, kesejahteraan karyawannya gimana, komitmen organisasinya bagaimana, keterlibatan pekerjaannya bagaimana. Ini semua kalau poin-poin ini jika hasilnya positif, maka organisasi akan bisa disebut organisasi goal atau tercapainya visi dan misi suatu organisasi. Berikut adalah penjelasan tentang kepuasan kerja dari kami kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Khalil Ramdhani. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang disonansi kognitif ya. Oke, disonansi seringkali kuat ketika kita mempercayai sesuatu tentang diri kita sendiri dan kemudian melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepercayaan itu. Contoh seperti jika saya yakin saya baik gitu, tetapi melakukan sesuatu yang buruk, maka ketidaknyamanan yang saya rasakan sebagai akibatnya adalah disonansi kognitif. Atau contoh misalkan seseorang yang merokok mungkin menyadari bahwa merokok itu berbahaya. Itu keyakinan yang bertentangan kan sebenarnya, tapi tetap merokok gitu, itu perilaku. Mereka mungkin mengurangi disonansi dengan meyakinkan diri sendiri bahwa merokok tidak seberbahaya itu, atau dengan mencari informasi yang mendukung klaimnya dia gitu, bahwa merokok itu tidak seberbahaya itu. Lalu ada teori persepsi diri. Teori persepsi diri memberikan pandangan alternatif ya, penjelasan alternatif untuk efek disonansi kognitif. Lalu teori persepsi diri itu sendiri adalah misalkan orang memutuskan sikap dan perasaan mereka sendiri dari mengamati diri mereka sendiri berperilaku gitu dalam berbagai situasi. Ini terutama benar ketika isyarat internal sangat lemah atau membingungkan, sehingga secara efektif menempatkan orang tersebut pada posisi yang sama sebagai pengamat eksternal. Teori persepsi diri memberikan penjelasan alternatif untuk efek disonansi kognitif ya. Misalkan eksperimen Festinger dan Carl Smith, di mana orang dibayar
$1 atau $20 untuk berbohong. Disonansi kognitif mengatakan bahwa orang merasa tidak enak gitu berbohong demi $1 karena mereka tidak dapat membenarkan tindakan tersebut. Persepsi diri mengambil pandangan pengamat menyimpulkan bahwa mereka yang dibayar $1 pasti benar-benar menikmatinya, atau karena $1 tidak membenarkan tindakan tersebut. Sementara mereka yang dibayar $20 hanya melakukannya untuk uang gitu. Perhatikan bahwa ini menunjukkan bagaimana perubahan sikap yang hanya terjadi jika ada dua faktor. Pertama, mereka terangsang gitu, atau merasakan ketidaknyamanan disonansi. Lalu kedua, mereka mengaitkan penyebab ini dengan perilaku dan sikap mereka sendiri atau riset. Terima kasih.